Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi bersama Pak Arif dalam pelajaran tematik. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Mudah-mudahan dengan membaca doa lancar hendaknya pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk dalam pelajaran, ingat pesan Bapak Arif, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari yang namanya virus corona. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk dalam pelajaran, seperti biasa kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. SDI Darussalam. Soleh, cerdas, terampil, Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Tematik 2E, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah proses pembelajaran ini, anak-anak bapak mampu yang pertama, mempraktekkan dan menuliskan ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, mampu mengubah satuan ukuran panjang dari sentimeter menjadi meter. Yang ketiga, membuat gerakan tari dengan memperhatikan benda-benda yang ada di alam. Yang keempat, mengenal Pancasila dan menentukan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang kelima, memahami dan memperagakan gerakan melompat, mendarat, melangkah, dan melinding dengan benar. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Coba anak-anak bapak lihat gambarnya. Yang pertama ada permainan tradisional. Itu ada permainan gobak sodor, permainan layangan, permainan ayunan, permainan kelereng, disebut dengan permainan tradisional. Yang kedua ada permainan modern, yaitu seperti permainan mobil-mobilan, permainan robot-robotan, bermain basket, itu disebut dengan permainan modern. Nah, ketika bermain ada beberapa aturan yang harus anak-anak bapak patuhi. Yang pertama, jangan sampai memain permainan yang berbahaya. Apa itu? Seperti bermain api, bermain benda-benda yang tajam, karena itu dapat membahayakan diri sendiri dan dapat membahayakan teman-teman. Yang kedua, bermainlah pada tempatnya. Jangan sampai bermain di tempat umum, bermain di jalan raya, bermain di pinggir jurang, karena sangat berbahaya. Yang ketiga, bermain dengan teman harus rukun dan tidak boleh bertengkar atau berantem. Yang keempat, bermain jangan sampai lupa waktu. Ketika sudah waktu sholat, sudah sore, sudah maghrib, kita harus sudah kembali ke rumah. Yang kelima, bermain jangan sampai memaksakan diri. Nah, pelajaran kita berikutnya yaitu tentang ungkapan permintaan maaf. Ketika bermain, Bayu dan Ino bermain dengan rukun. Nah, Bayu tidak sengaja ditendang kakinya oleh Ino saat bermain. Apa yang dilakukan oleh Ino? Ino membangunkan Bayu dan membawa Bayu ke obat.
Apa contoh permintaan maafnya? Nah, ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Maafkan saya Bayu, saya tidak sengaja menendangmu. Nah, jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Orang yang hebat adalah orang yang berani meminta maaf, dan orang yang lebih hebat lagi adalah orang yang memaafkan temannya sebelum dimintai maaf. Nah, kita harus berani meminta maaf. Berikutnya kita lanjutkan kepada pelajaran matematika, yaitu mengenal satuan panjang. Alat yang digunakan untuk mengukur benda biasanya kita menggunakan penggaris dan meteran gulung. Nah, satuan panjang itu apa saja? Nah, sebenarnya banyak. Yang pertama ada namanya kilometer disingkat dengan km, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Namun yang akan kita pelajari hari ini cuma dua, dari meter ke sentimeter ataupun sebaliknya dari sentimeter ke meter. Dari meter ke sentimeter ada dua tangga. Setiap tangga dikalikan dengan 10. Kalau dua tangga berarti dikalikan dengan 100. Dari meter ke sentimeter dua tangga berarti dikalikan dengan 100. Berarti 1 meter sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100 cm. Bapak punya contoh soal. Nah, tadi dikatakan satuan panjang dari meter ke sentimeter dikalikan dengan 100. Contoh, 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Berarti 5 dikali 100. Jawabannya berapa anak-anak? Ya, 500. Yang kedua, 9 meter berapa sentimeter? Berarti 9 dikali 100 sama dengan 900, atau cukup dengan menambahkan 2 angka 0. Begitu juga dengan sebaliknya, satuan panjang dari sentimeter ke meter, maka bilangannya dibagi dengan 100, atau dengan kata lain dikurangi 2 buah angka 0. 700 cm berapa meter? Maka cukup 700 dibagi 100, atau dengan gampang mencoret 2 buah angka 0. Jawabannya adalah 7. 1000 cm sama dengan 10 meter. Nah, diharapkan anak bapak mampu memahami merubah bilangan dari sentimeter ke meter. Kita lanjutkan pada gerakan menirukan pohon tertiup angin. Nah, gerakan pohon tertiup angin ini dapat dijadikan gerakan tari. Nah, yang pertama gerakan pohon tertiup oleh angin yang sangat kuat. Yang kedua, pohon tertiup angin yang sangat kuat tapi dari bawah sehingga daunnya berayun ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, pohon tertiup oleh angin sedang, maka pohon berayun ke depan dan ke belakang. Yang terakhir, pohon tertiup oleh angin semilir sehingga daunnya bergerak perlahan. Dan nanti gerakan pohon tertiup angin ini akan kita mainkan ketika sudah masuk ke sekolah. Nah, berikutnya, anak-anak bapak sudah kenal Pancasila belum? Nah, pasti sudah hafal Pancasila kan? Karena sudah sering mengikuti upacara bendera. Nah, Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai emas. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Semoga hafal ya nak. Berikutnya kita masuk pada pelajaran olahraga, yaitu gerakan berpindah tempat. Nah, bagaimana kita ketahui gerakan berpindah tempat itu disebut juga dengan gerakan lokomotor. Nah, gerakan yang pertama adalah gerakan melompat dan mendarat. Ini berguna untuk melatih kekuatan otot kaki. Yang kedua, gerakan melangkah berpindah dari kiri ke
kanan. Ini sama untuk melatih ketangkasan dan melatih otot kaki. Yang ketiga, gerakan mengelinding ke depan lalu berdiri. Ini juga berlatih untuk memperkuat ketangkasan, melatih otot kaki dan melatih otot pinggang. Nanti setelah masuk sekolah kita akan mempraktekkan beberapa gerakan berpindah tempat. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.